Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fizranin Haizila dengan NIM 111-210-383 dan Natasya Aziza Abdullah 111-21-0027. Kami akan membawakan presentasi yang berjudul Hak Istimewa dan Kekebalan Utusan Diplomatik menurut hukum Menurut hukum internasional, studi kasus penyalahgunaan hak kekebalan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara dikarenakan telah menyelundupkan emas sebesar 27 kilogram di Bangladesh tahun 2015. Selanjutnya adalah latar belakang perkembangan hukum internasional mendorong perubahan dan kerjasama antar negara untuk saling melengkapi. Perubahan ini mempengaruhi hukum internasional, termasuk munculnya hukum diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 sebagai acuan global. Diplomasi melibatkan perubahan antar negara, pengelolaan negosiasi, serta keterampilan mencegah konflik. Perwakilan diplomatik berperan dalam membangun kerjasama, menjaga perdamaian, dan mendukung kesejahteraan berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Kekebalan atau imunitas tertentu berdasarkan pada yurisdiksi teritorial yang diberikan kepada A negara asing serta kepala negara asing, yang kedua wakil-wakil diplomatik, yang ketiga kapal-kapal umum, yang keempat kapal-kapal umum negara asing, yang keempat angkatan perang negara asing, yang terakhir lembaga-lembaga internasional. Selanjutnya kekebalan diplomatik dalam hukum internasional. Kekebalan diplomatik merupakan pelindungan hukum yang menjamin diplomat dapat menjalankan tugasnya dengan aman tanpa resiko tuntutan atau penangkapan oleh aparat negara tempat mereka bertugas. Berdasarkan Konvensi Wiener 1961 tentang hubungan diplomatik. Hak-hak kekebalan diplomatik seorang diplomat di negara penerima mencakup yang pertama kebebasan dari jangkauan hukum yang berlaku di negara penerima, yang kedua jaminan keamanan untuk diri, istri, anak serta harta bendanya. Yang ketiga kebebasan dari penggeledahan terhadap gedung kedutaan dan tempat tinggalnya. Yang keempat, kebebasan untuk berkomunikasi menggunakan kata sandi. Yang kelima, pembebasan dari kewajiban membayar pajak, dan yang terakhir kebebasan untuk mengibarkan bendera kedutaan dan kebebasan dari pemeriksaan polisi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha. Baik, izin melanjutkan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengaturan hukum diplomatik yang mengatur tentang kekebalan pejabat diplomatik. Hukum internasional terkait dengan kekebalan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Konvensi ini mencakup berbagai bentuk kekebalan yang dimaksud, yaitu meliputi satu, kekebalan atas diri pribadi, kedua yaitu kekebalan keluarga seorang wakil diplomatik, yang ketiga yaitu kekebalan yurisdiksi, yang keempat kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, yang kelima mengenai kekebalan kantor perwakilan asing dan tempat tinggal wakil diplomatik, yang terakhir yaitu aturan mengenai kekebalan diplomatik di negara ketiga tercantum dalam pasal 40 Konvensi Wina 1961. Selanjutnya yaitu tentang pelanggaran oleh negara penerima sehingga terjadi pelanggaran kekebalan diplomatik. Salah satu contoh yang kasus yang kami bawakan yaitu tentang penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang terjadi pada tahun 2015 ketika sekretaris pertama Kedutaan Besar Korea Utara yang bernama Son Yong-nam terbukti melakukan penyeludupan emas seberat 27 kilogram dari Korea Utara ke Bangladesh. Bentuk penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang dilakukan oleh Sekretaris Satu Kedutaan Besar Korea Utara di Bangladesh itu dalam kasus yang melibatkan Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Korea Utara di Bangladesh, yaitu Han Son-ik. Ia memiliki hak istimewa untuk dibebaskan dari semua jenis bea dan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 34 Konvensi Wina 1961. Boleh di next.
Tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Bangladesh terhadap Sekretaris Satu Kedutaan Besar Korea Utara, yaitu yang pertama, negara penerima dapat kapan saja dan tanpa perlu menjelaskan keputusannya. Yang kedua, jika negara pengirim menolak atau gagal memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang wajar. Dua hal tersebut merupakan tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Bangladesh. Terus kemudian sebagai negara penerima, Bangladesh berhak meminta negara pengirim atau Korea Utara untuk mencabut kekebalan yang dimiliki oleh Han Son-ik pada yang tercantum pada pasal 32 Konvensi Wina 1961 yang mengatur mengenai pencabutan kekebalan atau waiver of immunity, yaitu yang isinya pertama, kekebalan dari kekuasaan hukum yang dimiliki para agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam pasal 37 dapat ditanggalkan. Yang kedua yaitu penanggalan kekebalan harus dinyatakan secara sah. Yang ketiga, bila mana penjabat diplomatik atau orang yang menikmati kekebalan terhadap tuntutan pengadilan, menurut pasal 37 mengambil tindakan. Pertama, di dalam tuntutan pengadilan, ia kehilangan kekebalan terkait dengan tuntutan balasan yang langsung berhubungan dengan tuntutan pokok. Yang keempat, yaitu penanggalan kekebalan dari pengadilan mengenai tindakan administratif atau perdata tidak dianggap sebagai penanggalan kekebalan terhadap eksekusi putusan pengadilan, sehingga diperlukan penanggalan tersendiri. Berikut ada beberapa alasan mengenai mengapa suatu negara memilih untuk memutuskan hubungan diplomatiknya, antara lain yang pertama, yaitu terjadinya konflik bersenjata antara dua negara. Yang kedua, adanya sengketa antara kedua negara yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain seperti pencabutan kekebalan atau penetapan persona non grata. Yang ketiga yaitu kebijakan suatu negara yang sangat bertentangan dengan posisi negara lain atau tindakan tidak wajar yang dilakukan oleh pejabat diplomatik. Dalam kasus ini, Bangladesh itu tidak memilih untuk memutuskan hubungan dengan Korea Utara karena mereka percaya masih ada opsi lain, yaitu dengan menyatakan Han Son-ik sebagai persona non grata. Ini sesuai dengan poin kedua di atas yang tadi, yang adanya sengketa. Terus yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan diplomatik seharusnya dilakukan hanya jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, sengketa yang muncul antara Bangladesh dengan Korea Utara itu disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh oknum atau Sekretaris Satu Korea Utara, Han Son-ik, yang dapat digantikan oleh pejabat diplomatik lainnya. Tuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Natasha. Selanjutnya, segitu saja presentasi dari kami. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan oleh teman-teman?